untuk apa membuat koperasi. Banyak koperasi yang bangkrut, gulung tikar. Tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu maju terus. Karena koperasi harus ada. Tahun 1983 kami bersama Bapak Ketua LKMD merencanakan untuk membangun suatu koperasi. Nah, kami mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh. Jadi dari tokoh-tokoh itu beliau menyambut positif karena koperasi harus ada. Saya waktu itu menjabat Ketua LKMD. Nah, kebetulan desa kita ini, dulu desa, harus menjalankan program lomba desa. Nah, di antara program-program itu diputuskan, dan memang tuntutan pada saat itu, dan memang harus kita buat, yaitu koperasi. Nah, dalam situasi demikian, nah tuntutan yang harus kita laksanakan program koperasi, memang ini terjadi sangat miris lah katakan begitu. Saat itu di mana koperasi tidak punya nama yang bagus, banyak koperasi yang gulung tikar, banyak koperasi yang bangkrut, tidak dipercaya pada saat itu. Dan saya bersama Lurah Kute dan teman-teman lain tokoh-tokohnya, bersama klien-klien, mendatangi nih masyarakat. Kebetulan partner kita adalah Yayasan Pembangunan Desa Kuta. Partner kita yayasan ini yang selalu kita ajak untuk bagaimana membuat Desa Kuta ini lebih bagus kemudian hari. Kita berupaya pada waktu itu yang walaupun banyak dapat cemoohan daripada masyarakat ya, untuk apa membuat koperasi, padahal koperasi sudah banyak yang begini. Tetapi saya jawab tantangan itu ya, koperasi ke depan ini tidak akan demikian. Kita perlu SDM untuk membangun sebuah koperasi yang bagus. Nah, itulah awalnya ya, sehingga kita bertekad mengajak tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu untuk maju terus. Pada saat itu tantangannya luar biasa. Tapi dengan semangat ya, dengan kepercayaan terutama masyarakat dan tokoh-tokohnya, ini kita pegang betul-betul. Nah, dibuatlah pertemuan-pertemuan, beberapa kali pertemuan, yang pada akhirnya pada 9 Februari 1983 membuat koperasi simpan pinjam Kuta Mimba. Kuta Mimba, jadi desa yang di tengah-tengah hutan. Pergerakan selanjutnya, pergerakan koperasi ini dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pendirinya itu 5 orang karena dimotori oleh pengurus-pengurus LKMD pada saat itu. Semua anggota pengurus LKMD harus ikut jadi koperasi dan klien-klien gitu. Memang dulu pertama kali kita mintakan pada tokoh-tokohnya, you harus nyetor uang segini. Banyak memang perannya itu
dia menyerahkan uang segini, berapapun ada. Nah, dari uang-uangnya itu terutama bantuan dari yayasan nih. Ya, di dana terkumpul menyebar. Baru diberikan kredit usaha. Apapun itu kredit, kan pengelola yang mengerti tentang itu. Awalnya kita mendapat cuma 87 anggota saja. Nah, itulah kita upayakan ya, karena pada waktu itu kita di dalam mengelola ini belum mempunyai tenaga pengelola yang profesional ya. Mulai tahun 1987 baru kita mendapatkan seperti Pak Santun ya, ingin mengabdikan dirinya pada koperasi. Nah, sehingga mulai sejak itulah kita dapat membenahi semua yang ada di koperasi. Nah, sehingga pada saat itu ya kita juga mendapatkan akte pendirian dari Dinas Koperasi Kabupaten Badung pada waktu itu ya. Nah, inilah kita lanjutkan sehingga kita terus bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita terus sosialisasi. Bagaimana caranya untuk membesarkan koperasi ini dengan tidak putus semangat, terus memotivasi masyarakat sehingga masyarakat mengerti bahwa kehadiran koperasi ini merupakan kebutuhan. Nah, dari awal saya selaku ketua LKMD pada saat itu tetap masih merangkul, mewanti-wanti masyarakat, baik dia ada pekerjaan di mana saja. Dari yang besar-besar sampai yang kecil kita ajak, pengusaha hotel, pengusaha apa saja, sampai pedagang-pedagang kecil, pedagang di pantai, semuanya kita ajak. Nah, ini responnya bagus dan mereka berkembang menjadi usaha-usaha yang baik. Dan kemudian koperasi ini pun menjadi koperasi serba usaha gitu. Saya ditunjuk pada waktu itu menjadi ketua koperasi. Saya menjadi ketua koperasi dari tahun 83 sampai tahun 2003, jadi selama 20 tahun. Nah, di dalam perjalanan ini ya tentu memang pertama banyak kendala-kendala, tetapi semua itu dapat kami atasi. Sehingga kami betul-betul pada waktu itu merasa ditantang, baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat, terutama Pak Gubernur Ide Bagus Oko pada waktu itu ya menantang bagaimana koperasi anak supaya bisa maju. Nah, itulah istilahnya orang Bali bilang bagaimana supaya kita jengah. Nah, akhirnya kita berjuang terus, kita libatkan masyarakat, kita akhirnya bisa sampai mendapat teladan tingkat nasional. Dari awal kegiatan kita ini memang prihatin, lama-lama kan ini satu kebanggaan ini. Bagus mendapat semacam sertifikat nasional, bahkan menjadi contoh. Banyak sudah yang datang ke sini untuk melihat, bahkan menterinya pun datang ke sini melihat pada koperasi semacam ini kan. Nah, itulah perjuangan kita, tetap kita koordinasikan ya, walaupun sebagai pendiri sekarang tidak jadi pengurus lagi, tetap kita berkoordinasi pada generasi kita. Bagaimana koperasi ini supaya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena misi kita adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, khususnya para anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Menjadi ketua yang kedua. Tentunya keberadaan ini di samping ketua ada wakil bendahara, sekretaris 1 dan 2, kemudian juga ada pengawas, ada ketua pengawas, anggota mereka ada 2 anggota. Selaku pengurus yang pasti plesi ada di tangan kami, baik itu pengurus maupun itu diikuti dengan pengawas. Tidak istilahnya ada one man plesi. Apa yang kami putuskan itulah keputusan lembaga. Kemudian mengenai produk-produk yang kita buat selalu inovatif, sehingga hampir setiap tahun kita meluncurkan produk-produk yang terbaru, terbukti dari kepercayaan anggota, baik itu menempatkan dana maupun
pengguna dana mereka selalu akan keterkaitan kepada Kutamimba, sehingga terbukti dari sumber dana, pengguna dana kita selalu meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Jadi pada saat ini kita Koperasi Kutamimba adalah koperasi yang berskala besar. Kita menempati posisi yang nomor 38 se-Indonesia. Nah, untuk menjadi koperasi besar itu tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya anggotanya minimal 1.000 orang. Aset sendiri atau modal sendiri 10 miliar. Kemudian volume usahanya di atas 50 miliar. Nah, ini untuk tahun 2012 kita sudah punya tiga koperasi besar, yaitu pertama Koperasi Srinadi Klungkung, kemudian di Bandung ada Koperasi Kutamimba, kemudian yang ketiga ada Koperasi Kopdit Tritunggal Tuke di Bandung juga. Jadi 2 di Bandung, 1 di Klungkung. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya koperasi besar di Bali ini akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada koperasi itu. Ini salah satu juga merupakan salah satu motivasi. Demikian juga kepada koperasi-koperasi yang lain dari 4.407 koperasi di Bali itu. Dengan adanya percontohan koperasi ini, kita harap mereka berpacu untuk menjadi koperasi besar. Kan demikian ya. Kenapa? Karena ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dan ini membuktikan bahwa koperasi yang dikelola secara baik, artinya dikelola secara profesional, inovatif, kreatif, dan diikuti dengan kejujuran pengelolaan koperasi. Luar biasa. Koperasi Kutamimba memang dari awal berdirinya anggotanya selalu sudah meningkat dan sekarang sudah menyentuh 3.863 lebih mungkin itu. Yang pasti wilayah kerja kami yang dulu hanya ada di Kelurahan Kute itu sudah ada pemekaran menjadi Kelurahan Kute, Legian, dan Seminyak. Jadi kami pun berharap ke depan ini koperasi ini Kutamimba bisa berkembang lagi. Tidak hanya ada di Kute, Kelurahan Kute, mungkin aja ada di Kute Utara, Kute Selatan, dan Denpasar Selatan. Itu harapan, itu ekspansi kita berkeinginan ke depan. Mudah-mudahan itu bisa disambut dan bisa itu diperhatikan sehingga anggota kita sangat-sangat berperan serta sehingga koperasi ini besarnya tentu dari peran daripada anggota. Oleh karena itu saya berharap para pengurus ini tidak hanya asik dengan bidang usahanya, tetapi justru lebih memperhatikan dari segi keanggotaan. Jadi biar bertambah terus. Kenapa? Karena majunya koperasi itu kan karena anggota. Kita juga melakukan kerjasama. Itu baik itu rumah sakit Balimed maupun Gerahasih, kemudian ada juga apotek-apotek. Dengan menunjukkan kartu anggota Koperasi Kutamimba, mereka sudah dapat dilayani dengan tingkat diskon 10% di Balimed, kemudian 15% di Gerahasih, kemudian apotek pun sudah dapatkan potongan 10%. Mudah-mudahan harapan ke depan siapapun yang menjadi anggota Koperasi Kutamimba yang memiliki usahanya bisa diajak kerjasama dengan Koperasi Kutamimba sehingga mereka juga anggota kita adalah untung sekali. Saya selaku manajer KSU Kutamimba ini sudah dari awal, yaitu dari tahun 1987 sampai saat ini ya saya masih dipercaya oleh KSU Kutamimba untuk mengemban tugas-tugas selaku manajer KSU Kutamimba ini. Di mana saya selaku manajer itu mempunyai tugas melaksanakan satu polisi-polisi daripada pengurus, kemudian mengenai realisasi daripada rencana kerja dan rencana anggaran belanja dari koperasi. Di mana KSU Kutamimba ini memiliki beberapa usaha, ada unit simpan pinjam, ada jasa dan yang lain. Kemudian kita juga mempunyai usaha jasa yang mana ada kita kerjasama dengan PLN, PDAM, Telkom, yaitu untuk membantu daripada anggota koperasi Kutamimba ini
di dalam hal melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tetapi saat ini yang paling kita fokuskan adalah untuk mengelola unit simpan pinjam, di mana unit simpan pinjam kita ini sudah bisa mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat, sehingga khususnya simpan pinjam ini bisa dia itu berkembang dari tahun ke tahun ya. Jadi tetap unit simpan pinjam ini merupakan unit unggulan daripada KSU Kutamima ini, yang mempunyai beberapa produk simpan dan pinjam. Di bidang simpanannya kita punya yang namanya simpanan berjangka koperasi yang kita singkat dengan SIM-Jakob. Kemudian ada yang namanya Siberkop, simpanan berencana koperasi. Dengan Siberkop ini mereka anggota kita itu dapat merencanakan satu pembiayaan dari awal kapan mereka itu memerlukan satu biaya. Itu yang lazim ada tabungan koperasi. Kemudian di pinjaman kita juga ada beberapa macam-macam pinjaman. Ada untuk investasi, untuk modal usaha, kemudian untuk konsumsi. Dan ini pun ada kita pisah-pisah lagi ya, untuk konsumsi, untuk pembiayaan, untuk beli tanah, untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya. Anggota Koperasi Kutamima ini adalah sebagian besar sebagai pengusaha, sehingga ya di sini banyak kita itu membantu anggota di dalam permodalan mereka. Jadi kita di KSU Kutamima ini sifatnya adalah saling membantu anggota yang punya dana, ya kita yang mengumpulkan. Ya, kemudian setelah terkumpul di koperasi kita kembalikan kepada anggota yang memerlukan. Jadi dengan cara demikian ya boleh dikatakan anggota kita itu beriatnya ya, kepada mereka-mereka atau anggota-anggota yang memerlukan. Dulunya tempat saya duduk ini sama istri ya adalah warung kecil sekali. Ya kita buka mungkin dari tahun 1992 sampai sekarang. Kalau dari awal itu kecil, tapi tetap kita menjual tradisional seperti misalnya ada tipat cantok, bulung, rujak, kemudian yang paling khas adalah nasi campur. Kemudian dengan perkembangan zaman, kemudian ditambahkan modal oleh koperasi, jadi saya bisa mengembangkan seperti ini. Ditambah sekarang ada makanan Chinese food, dimana biasanya kalau Chinese food itu kita sudah buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Kemudian pelanggan juga di sini kan karena daerah pariwisata, banyak juga bule-bule yang selalu hadir di tempat ini. Saya dulu awalnya saya pinjam kredit di Kutamima untuk usaha rongsokan dulu, jual beli barang bekas. Setelah saya dapat dana dari sana, saya bisa buka salon dan saya sekarang bisa menambah menjadi dari salon menjadi spa. Di 2006 saya mulai usaha saya di Popi 1, berkat bantuan Kutamima juga kita bisa besar seperti sekarang. Saya mampu membeli tempat ini di apotek 15 Kemis ini. Saya ada 5 tempat apotek yang saya miliki sekarang, tapi 3 milik sendiri, 2 join sama teman. Ya, koperasi juga mengasihkan modal untuk gini melanjutkan pembangunan tiang dan hotel. Waktu dulu saya merintis sudah dari sedikit, tapi kan waktu bomnya saya macet Pak, kan tidak bisa. Terus ada Pak Mendi, dia giniin, ada kebiar di koperasi, tidak berani pinjam uang, dia bilang gitu. Saya dari dulu tidak pernah pinjam uang Pak. Saya lanjuti, saya ambil uangnya,
Saya coba, saya operasikan dulu bengalo saya yang 4, 8 kamar, dan terlalu banyak kamar, jadi supaya hasri seperti Bali. Mika yang dimaksudkan ya sama tamunya, yang diinginkan sama tamunya dia datang ke Bali. Tidak seperti hotel yang sekarang orang dari Jawa menanamkan modal di Kuta, dia kan bikin gedung aja seperti rumah sakit, bukan itu dicari. Kalau kita bicara pelayanan ya sudah bagus, ya artinya dari kredit, kemudian tabungan yang setiap hari dijemput ke rumah atau ke warung. Selama ini pelayanan Kutamimba sangat memuaskan, terutama kalau di bagian kredit. Kalau saya cari kredit, pelayanannya tidak berbelit-belit dan prosesnya cepat. Di mana di dalam pengelolaan SP ini kita juga menerapkan sistem balance scorecard. Kita memberikan karyawan itu kompensasi kinerja sesuai dengan prestasi yang mereka miliki masing-masing. Tidak semua karyawan mendapatkan gaji yang sama. Jadi tergantung dengan partisipasi, tergantung dari kinerja mereka. Dari segi prestasi ya, KSU Kutamimba ini karena sekarang saja sudah 30 tahun ya. Dari zamannya Orde Baru ada beberapa kali mendapatkan sertifikat koperasi teladan nasional. Kita juga mendapatkan penghargaan beberapa kali sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Sekarang predikat sebagai koperasi skala besar untuk tingkat nasional mewakili Bali. Bahkan yang terakhir ini kita juga diajak untuk melihat secara langsung bagaimana pameran koperasi secara internasional yang dilaksanakan di Inggris. tahun ya, di mana sekarang sudah besar ya, kami harapkan kepada manajemen untuk melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Harapan kami semua anggota itu betul-betul partisipasi penuh, karena yang pasti makin banyak dia berpartisipasi, makin banyak pula hasil yang dia peroleh lewat jasanya. Karena daerah pariwisata itu mungkin dia koperasi ini bisa punya hotel kan, penginapan. Nah, itu harapan kita ke depan. Supaya semua anggotanya bisa senang Pak, senyum.